Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febianti, NPM 099804190014, jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan keempat dari hukum administrasi negara. Yang pertama, kedudukan hukum dari pemerintah dan dalam hukum publik dan hukum privat. Yang kedua, sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Dan ketiga, fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Yang pertama, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan, yaitu yang pertama, organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim, pemikul tanggung jawab. Yang kedua, pelaksanaan kewenangan dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi. Organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan. Yang ketiga, di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat. Yang keempat, pada prinsipnya, organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian atau alat dari badan hukum menurut privat dengan harta kekayaannya. Jadi jabatan bupati atau wali kota adalah organ-organ dari badan hukum, yaitu kabupaten. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Oleh karena itu, jika ada keputusan hakim yang berupa denda atau uang paksa atau duang som yang dibebankan kepada organ pemerintah atau hukuman ganti kerugian dari kerusakan, kewajiban membayar dan kerugian itu dibebankan kepada badan hukum sebagai pemegang harta kekayaan. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua orang yang ada di dalam kehidupan masyarakat, atau dengan beberapa perkecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseorangan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan sukarela, dan sebagainya. Bila berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kabupaten adalah organisasi, jabatan, atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdata negara, provinsi dan kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Menurut pendapat Ten Berge, pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah bisa menjual dan membeli, menyewa atau menyewakan, dan lain-lain. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan perdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Sehingga kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum perdataan tidak berbeda dengan seorang atau badan hukum privat yang tidak mempunyai kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa. Kependataan dengan seorang atau badan hukum dalam peradilan umum. Maka tindakan hukum pemerintah di bidang perdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum, res person, yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata
dan kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum perdataan. Keberadaan pemerintah yang secara teoritis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum, yaitu yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda, hukum publik dan hukum privat. Yang kedua, sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Kewenangan bertindak bebas bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya yang akan menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan aturan yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu, untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, Panitia de Monci di Belanda membuat laporan asas-asas umum administrasi negara. 3. Fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Yang pertama, bagi administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan dan menerapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sama dan tidak jelas. Yang kedua, untuk masyarakat sebagai dasar gugatan sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, untuk hakim tata usaha negara seperti yang diharapkan oleh pemerintah yang baik digunakan sebagai alat penguji dan dapat membuat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara. Yang keempat, asas-asas umum pemerintahan yang baik juga berguna bagi badan legislatif dan merancang undang-undang. Baik, itulah tadi video dari saya. Semoga